Ini merinding. Lihat saja nggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji Jis. Ya, sekarang saya berada di provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, sini dekat tempat wudhu itu dia ada makam keramat. Kaget kan kuntilanak. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Waduh, udah siap nih. Siap apa nih saat maghrib? Ibunya teh kemana? Bu, kemana ibu nak? Bapak lagi apa? Lagi masak ikan. Wah, lagi masak ikan asin ya Pak ya? Ikan. Bentar lagi ya Pak ya buka puasa ya Bapak? Alhamdulillah. Digarang apa dia apa itu Bapak? Kalau itu kan biasanya rusak campur debu. Kalau itu ambil itu di bawah. Melis langit Pak. Tadi teh ada ibunya teh. Ini ada. Ini kalau di Jakarta mah namanya es teler, Bu. Es teler. Di sini mah sop buah ya. Kalau di sini mah es apa? Sop buah tuh ada buah melon. Jadi nanti makannya ini ikannya, terus kita masukin ke sop buah. Sampai aneh nyebutnya. Alhamdulillah teman-teman di puasa yang sekarang udah memasuki ke 18, hari ke-18 masih bisa silaturahmi sama Ibu Juju, sama Pak Kanda, ini senang banget sih. Alhamdulillah ibu bisa ketawa. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Aduh, sesuatu Bu pokoknya dah. Ini bentar lagi udah masuk 5 lebih 45 menit. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak pokoknya buat Ibu Juju ya, sehat-sehat Ibu Natunya. Amin, amin. Sama ibu juga. Makasih banyak. Panas, masih panas airnya. Kalau di sini kan, kalau ibu minum air hangat dulu. Biar segar, biar nggak sakit perutnya ya. Soalnya di sini kan dingin. Nggak kaget juga kalau langsung minum dingin tuh. Iya. Nggak kaget ya Bu ya. Terus kata perutnya, kaget. Si Ibu tawa terus. Saking sama. Alhamdulillah. Biar nggak terlalu panas. Nih 1, 2, 3 suka nanya teman-teman, suka nanya nih 1, 2 Bang kenapa bikinnya Ibu suka lebih ya. Nanti kalau misalkan mau nambah Ibu nggak usah nawarin Bu ya, langsung hajar aja gitu. Nah teman-teman, Bang itu kok makanannya atau minumannya lebih, kadang lebih ya itu. Jadi kalau misalkan lebih tuh, kalau misalkan kurang tinggal garas lagi. Gitu Ibu tuh pengertian banget. Ini melon. Itu yang putih mah air ini, air nira. Air ini ya Bu ya? Air nira. Air nira. Iya. Air gula aren ya? Iya. Alhamdulillah. Bentar lagi tuh. Wah, lihat tendanya udah kepasang buat nanti malam kita camping di situ. Tumben Bu sekarang mau cabenya banyak. Enggak semua. Oh nggak semua kirain. Udah bunga wah semuanya nih asik nih. Asik, senang. Oh, seneng banget Bu. Jurik sambal sama Bu. Jangan terlalu nanti sakit perut. Iya ya dikurangin Bu ya.
Dikurangin aja lah, jangan dihilangin. Enggak, maksudnya kalau di ini nggak diulek semua kan diatur makannya. Kalau orang tua mah khawatir. Iya sih. Kalau anak-anak mah yang penting puas. Yang penting pedas. Iya. Ini belakangan makannya nggak ini. Buru maghrib dulu kan. Mantap Pak. Berasa hirup. Kenapa? Teman-teman. Oke, sama-sama berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, saatnya kita buka puasa. Hari ini kita puasa. Ya. Nah, ibu sama bapak tuh lagi makan. Dulu ah. Jadi mukbang. Kayak Sopan pertama. Mantap Bu. Asa sop buah. ya sangat kami ya. Seger? Benar. Seger banget pokoknya. Ini alpukatnya dari sini, Pak? Hah? Alpukatnya nggak ada? Iya, dari bawah. Cuma musim sekarang agak jelek, ke buah-buahan itu agak kurang bagus lah. Ya teman-teman, jadi ini udah masuk di jam 9 malam. Dan terima kasih Bapak ya udah diizinin untuk bikin tenda di sini, tenda darurat. Ya jadi sih intinya sih pengen ngobrol lebih dalam lagi sama ibu sama bapak gitu. Kemarin kita bahas banyak banget tentang hal-hal dan kejadian yang bisa dibilang tuh gak masuk akal ya teman-teman, kalau misalkan kita pikir secara logika gitu kan. Dan mungkin teman-teman ada sebagian yang mikir kayak itu mah cuma ceritaan, itu cuma karangan. Kalau misalkan karangan dia nggak bakal bisa nyeritain sedetail sejelas itu kapan waktunya. Dan memang ini setiap manusia punya hak ya, setiap manusia punya hak untuk bersuara gimana pun. Ini yang penting tetap komentar dengan baik. Yang pada intinya sih saya tujuan video ini untuk buat kita semakin bersyukur lagi teman-teman. Jadi kebanyakan sekarang kan banyak banget ya yang kayak bawa kemewahan, kemegahan itu menjamin kenyamanan. Ternyata tuh nggak selamanya kayak kemewahan. Terus banyak harta itu menjamin kayak kenyamanan gitu. Justru dengan kita belajar dan bertemu dengan itu, berkumpul bersama orang-orang yang memiliki atau yang bisa dibilang tuh udah mengalami banyak hal, udah senior lah dalam kehidupan teman-teman. Dan jujur saya banyak banget belajar dari ibu sama bapak perihal tentang kesabaran, keikhlasan. Dan teman-teman simak aja yang belum nonton, bisa nonton dari part 1. Dan ini adalah video selama saya dari part 1, 2, 3, sekarang mungkin adalah part 10 atau 11 atau 12 ya. Lupa Pak, kelobaan, keseueuran. Dan ini ceritanya tuh emang bener-bener real. Ibu yang alamin, bapak yang alamin, dan udah dibilang kalau misalkan bukan pengalaman ibu nggak bakal mau cerita. Dan agak sulit misalkan harus mengarang teman-teman. Karena mungkin yang mau tahu bisa langsung datang ke sini aja. Ini berada sekitaran perbatasan Ciamis sama Majalengka. Mungkin ada yang mau ketemu bisa DM saya aja, nggak apa-apa. Nanti saya antar ke sini biar kalian bisa ketemu langsung sama ibu sama bapak dan dengerin ceritanya langsung. Dan pasti bakal merinding dan bakal haru, bakal salut sama ibu sama bapak.
Oke, nih untuk mempersingkat waktu takutnya kemalaman. Jadi yang belum kita tanyain sama ibu sama bapak tuh ya, mungkin alasannya terlebih kayak ibu sama bapak tuh kenapa memilih untuk bikin rumah di sini yang jauh mencil banget, ditambah ya kejadian-kejadian horor itu nggak kelar-kelar. Sampai tadi pas saya datang ke sini bapak sempat cerita kayaknya katanya kadang suka ada rasa lelah, rasa jenuh ketika memang si kejadian itu nggak kelar-kelar, teman ada aja gitu yang entah apa gitu. Nah makanya saya pengen nanya sama ibu sama bapak anda, teman-teman simak videonya baik-baik, tetap komentar yang baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak ini asli pak, ini kayak di puncak, vibesnya asli ini ngena banget. Ditambah tadi kita udah puasa bareng ya pak ya, dan sholat jamaah juga. Mungkin aku sedikit mau nanya sama bapak sama ibu, nggak sedikit sih, banyak pak. Mungkin yang pertama aku tanyakan sama bapak sama ibu, dulunya ibu sama bapak ini ketemu di mana gitu bapak? Mau ibu dulu. Sok mau ibu dulu atau bapak dulu atau boleh siapa aja? Bapak aja. Sok bapak dulu. Bapak kumaha ada cerita bisa kapan jeung ibu teh? Ya pertama-tama bapak ikut sama orang tua gitu dulunya. Orang tua bapak ya bila bisa dibilang dari purnawirawan ABRI Angkatan Darat lah gitu. Dari daerah asal Kecamatan Cihaur Beuti, dapat lokasi transmigrasi lokal lah untuk purnawirawan di daerah sini, ya di daerah Cimalela. Ya untuk itu bapak waktu orang tua mendapatkan bagian di sini itu tahun 82. Nah bapak itu waktu itu posisinya masih duduk di kelas 1 SMP lah. Nah udah gitu masih, karena waktu masih sekolah jadi sering ke orang tua, sering di daerah asal ya di Cihaur, ayo tiap-tiap hari libur ya ke sini gitu. Nah lalu menjelang dari SMP nyampe SMA atau semea lah bapak, dari semea sebenarnya. Nah udah gitu kenal sama ibu itu dari awal mula kesini juga udah kenal, karena ibu suka datang ke rumah itu ngikuti ya acara ngaji bareng gitulah di rumah gitu ya. Ya di rumah orang tua. Nah keseringan bertemu ya kayak biasa gitu, nggak ada apa-apa, malu masih kecil. Belum pada suka-sukaan pak ya? Iya. Nah ceritanya bapak lulus dari sekolah ya dari semea 1 tahun lah, dari semea itu lulusan 87. Nah ibu juga waktu itu jadi karyawan konveksi di daerah Bandung ya. Mungkin waktu itu pulang ke sini, nah ketemu pada udah dewasa lah gitu. Ketemu lagi nih. Nah, udah gitu ngejalin hubungan 1 tahun langsung nikah. Nah jadi lulus 87 itu mungkin antara tahun 88-89 lah masuk. Umur bapak berapa tahun waktu itu? Ya kalau semea itu umpamanya 12 tambah 3 kalau kayak 23 kalau nggak salah ya kan SD 12. iya. Nah tambah lagi 21 kalau nggak salah mah 12 6 18 19 tahun 19. Ya maju ke 20 tahunan lah pernikahan itu. Nah udah nikah bapak itu pengen punya keturunan. Dari 1 tahun itu belum punya. Nah akhirnya dari kepengennya itu akhirnya membuahkan ya ibu hamil lah yang pertama. Nah yang pertama hamil ceritanya ya lahir normal biasa, cuma bayi itu ada 1 hari 1 malam kalau nggak salah. Entah 1 malam 1 hari, pokoknya kisaran 24 jam lah bayi itu.
karena berhubung udah lama ya lupa lagi meninggal. Ini anak pertama Pak ya, yang kita Ya, bicarakan yang anak pertama ya. namanya Toha lah. biar jelas gitu ya langsung dengan namanya Toha itu yang pertama. Nah karena tadi di itu kan saking kepengennya gitu, nggak lama hamil lagi. Nah, anak yang hamil kedua itu, nah yang kedua sama lahir normal, cuma adanya 1 hari. Nah 1 hari. Nah yang kedua langsung ya biasalah dikebumikan, diurus, yang namanya itu Denny. Yang Nah, kedua. yang kedua. Nah udah yang kedua itu jaraknya saking kepengennya gitu, pengen punya momongan. Nah, nggak lama lagi jaraknya hamil lagi. Nah cuma yang ketiga ini berhubung bapak dulunya dari Cihaur ke sini, dari sini ke Cihaur itu ke daerah asal, mempunyai kendaraan lah, meskipun agak itu jalan ya agak bukan agak lagi, masih jelek lah, susah. masih tanah, Masih masih jalur air itu masih di tengah jalan lah, motong-motong susah lah banget, lagi licin. Nah ibu dalam keadaan hamil hamil muda kalau nggak salah 3-4 bulan, baru 3 mau ke 4. nah udah gitu ibu ikut di mobil. Nah mungkin karena terlalu banyak guncangan, jalan jelek, nah keguguran. Itu yang ketiga ya? Yang ketiga itu. Nah itu namanya Kurnia. Dinamakan Kurnia itu kan yang keguguran belum tahu jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki gitu. Nah udah gitu bapak ada masukan dari yang lain-lain lah, dari tetangga, coba berobat, istilahnya berobat kampung lah gitu. Ya dari hasil berobat itu ya alhamdulillah hamil lagi ibu yang keempat. Nah yang keempatnya itu yang terjadi yang perempuan itu, yang meninggal yang perempuan yang udah dewasa, yang umurnya 18 tahun. Itu namanya Popon Nurlinda yang ada di foto di konten sebelumnya itu. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima yang laki-laki, yang adeknya itu. Jadi udah anak yang keempat itu ada. Nah bapak pengen lagi ada temennya si anak itu. Nah ceritanya hamil lagi ibu. Nah ada lagi adeknya laki-laki yang namanya Yuda Darmawan. Nah udah berjalan sekian lama, kisaran tahun 2000 bapak mengalami pisah dulu sama ibu. Berarti dari pisah tahun dulu 2000 ya? Nah udah gitu ceritanya udah nempatin rumah yang di bawah. Karena pengen agak apa ya, suasana mendukung lah, agak sepi-sepi, tenang gitu Bu ya. Tenang. Nah waktu itu berhubungan dengan adanya apa ya, di keluarga bapak itu ada kematian bapak orang tua lah gitu ya, ada pembagian tanah gitu, istilahnya bagi waris lah gitu. Nah bapak ngambil di lokasi ini sebelum sama ibu, tapi pembagian warisan itu ngambil dulu di sini. Bapak udah berpikiran pengen hidup agak tenang lah gitu. Dengan tenang itu ya. Nah begitu rujuk lagi sama ibu 2005, nah lalu mikir-mikir mau membikin rumah di sini gitu. 2005 itu yang pada akhirnya 2006 kalau nggak salah di sini, mungkin itu 2005-nya ke sini. Sambil ini di sini baru ini bikin rumah di sini.
Ya jadi bertahap dulu lah gitu ya. Jadinya mungkin 2006 2007 lah rumah ini. Nah udah gitu seiring berjalannya waktu, nah anak dari tadinya baru SD lalu pindah sama-sama dengan ibu ke sini. Pada waktu kejadian itu anak itu udah berumur, yang laki-laki 17, yang perempuan yang Popo Nurlinda 18. Nah yang adiknya dulu yang Yuda Darmawan itu yang kena petir. Nah kan kejadian adiknya dulu meninggalnya. Nggak tahu ibu sedang hamil. Nah udah gitu keguguran karena shock lah mendapatkan ya musibah secara mendadak gitu. Nah jadi udah keguguran disambung lagi sama kakaknya yang perempuan meninggal lagi. Jadi kalau urutan dalam artian kematian anak itu dalam 1 bulan itu 3 sebenarnya dalam 1 bulan. Tapi kalau ditenggang waktu kan menjelang 40 harinya dari anak pertama, terus yang keguguran yang ke itu ada 3 bulan mah lah gitu. Oh berarti 3 bulan tuh meninggal semua itu ya? Iya meninggal semua. Nah jadi kejadian-kejadian itu yang membuat Bapak agak gimana ya, agak mendadak itu ke sini, agak jelimet gimana gitu dalam pemikiran, kok nggak secaranya gimana ya, kan kalau secara lahiriah secara manusia ya pengen lah ada suatu harapan di sisi anak. Ini kan barang-barang nggak adanya, jadi Bapak juga kadang-kadang antara sadar dengan enggak lah gitu menghadapi kenyataan secara mendadak, tiga-tiganya nggak ada gitu. Nah mungkin harapan Bapak tuh ya waktu itu ya seenggaknya mungkin ada satu lah ya, Bu ya, yang masih bisa nemenin ibu sama bapak di sini gitu ya. Mungkin ya takdirnya mungkin harus begitu ya Pak ya. Iya. Dan berarti ini teman-teman kita udah dengar ceritaan Bapak kemarin yang mungkin hanya anaknya 3 Pak 6, dan ini udah diceritain detail banget sama Bapak, dan ini memang Bapak udah buka-bukaan banget, udah cerita sebenar-benarnya, sejujurnya emang seperti ini gitu. Dan mungkin yang ada yang ngomong kayaknya kenapa nggak pindah aja gitu, rumahnya dijual atau gimana, terus kenapa nggak diruqyah. Udah dicoba Pak waktu di Kuriko sampai 3 kali ya Pak ya? Iya udah dicoba sampai 3 kali, lokasi 3 kali, dan Bapak juga datang ke ustadz atau kiai itu ruqyah secara diri lah gitu ya. Diri masing-masing Bapak sama Ibu. Ternyata meskipun depannya berupa kayak ruqyah syar'i, tapi yang teralami sama Bapak di luar itu. Jadi Bapak merasa trauma lah. Jadi nggak kepengen nyampe ke terulang lagi, pengen memperbaiki, tapi malah lebih fatal terasanya gitu. Caranya yang nggak bisa, karena nggak mungkin kalau kita datang ke peruqyah lalu perbuatannya didikte sama kita, kan nggak mungkin. Jadi menuruti aturan main peruqyah harus gimana-gimananya gitu. Menghargai gitu. Nah maaf tadi yang anak yang antara yang kejadian antara kakak dengan adiknya yang dewasa itu namanya Kurnia. Yang keguguran waktu itu, yang bersama-sama 3 itu. Yang itu mah ade, yang Kurnia. Ade yang Kurnia. Berarti yang pertama 3. Namanya? Yang pertama Toha. Kedua Deni. Ketiga Kurnia. 4 Popo Nurlinda. 5 Yuda Darmawan. Kelima yang keguguran dulu. Ini mah susunan kelahiran. Nah Yuda Darmawan. Yang ke-6 Ade.
Yang terakhir Karena berarti bontot, gitu. adek itu. Dia yang keguguran yang bareng-bareng 3 itu. Berarti 6 putra bapak sama ibu tuh meninggal dunia semua. Meninggal semua Iya. gitu. Teman-teman. Jadi bukannya itu, karena gini ya, di part-part sebelumnya waktu konten itu ngambilnya dari pertengahan waktu kejadian anak pertama anak yang laki-laki yang kena petir itu masalahnya. Jadi nggak terceritakan dari awal. Nah, gitu. karena mungkin kita baru kenal waktu itu, kaget Pak ya. Belum sempat. Sekarang kan udah deket banget, makanya Iya. ibu sama bapak udah mau berani untuk bercerita. Dan ini teman-teman kita nggak ada yang ditutupin lagi, memang udah bener buka-bukaan. Dan sebentar bapak, tadi aku dengar ada yang batuk. Sebentar Pak. Nah, teman-teman tadi kayak ada suara batuk. Kedengar nggak sih? Kering batuk ya. Kerikut nggak? Assalamualaikum. Kering batuk ya. Tadi dengar nggak ada yang batuk? Bapak kedengar ada yang batuk? Dengar. Nah tadi juga siang bapaknya udah cerita ke ibu sebenarnya tadi tuh. Jadi pas saya pertama namu ke sini tadi siang tuh, saya kan ngobrol sama ibu sama bapak ya di ruangan itu tuh. Nah di pinggir sini nih Pak, di samping sini tuh. Bener, ini saya nggak bohong Pak ya, ada yang lewat. Ibu melihat sesuatu yang jatuh di samping ibu. Ibu nggak jelas itu apa, cuman kelihatan ini dalamnya nggak tahu apa, cuman yang kelihatan yang dipakai bungkusnya itu kain putih. Kayak kafan gitu Bu ya, kayak kain kafan ya. Iya, seperti kain kafan. Pas jatuhnya di ini ke samping ibu persis. Nah setelah itu ibu nggak tidur, langsung ke air ngambil wudhu. Ibu membaca ini Yasin Fadilah pas di posisi yang jatuh benda itu.